Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa di mana saja Anda berada, selamat berjumpa kembali dengan channel YouTube Insan Dongeng. Pada malam ini saya Bang Elgi akan melanjutkan Dongeng Indonesia Surapati bagian ke-10. Terima kasih kepada semua subscriber yang selalu setia menemani. Selamat mendengarkan. Pangeran lari. Demikian ia bertanya sambil bangkit duduk di tempat tidur. Apa maksudnya? Maka ia lari. Sebab tidak kuat menahan penghinaan secara itu. Tidak mustahil ia akan menyerah juga pada akhirnya. Tetapi dengan si Kufler itu, nyata tidak suka berhadapan lagi. Di luar ada gaduh yang terdengar sekeras-kerasnya, ialah suara Kufler. Lari? Mustahil, mustahil. Demikian terdengar ucapannya. Semua telah lari, jawab seorang kawannya. Tadi pagi masih tampak beberapa orang yang menjaga, tapi mereka itu telah menghilang, telah menghilang. Bangsat, bangsat, kata Kufler pula sambil berteriak. Siapa lagi yang berbuat jahat, jika bukan anjing Bali itu? Sekarang mengertilah aku. Sebab apa budak belian itu pura-pura sakit, Mendengar perkataan itu, si Untung menghambur keluar setelah menyiapkan senjatanya. Sekalian pengiringnya sedang bertengkar dengan beberapa orang serdadu company. Kemah pangeran tinggal kosong, maka berkatalah Kufler kepada kawan-kawannya, jaga budak-budak pelarian ini, Aku hendak menyusul pangeran itu. Sebentar aku kembali, yang lari belum jauh, Maka berangkatlah Kufler dengan tergesa-gesa beserta 6 orang kawannya dari tempat itu. Diturutkan dengan mata oleh si Untung yang hampir tidak kuat menahan nafsu. Serdadu-serdadu yang banyak tinggal berkumpul menjaganya. Akhirnya si Untung menggertakkan geraham, menghantamkan tanah dan mendamik dada. Sambil memandang kawan-kawannya sekalian, mereka itu tinggal menanti. Segala senjata telah siap. Wirayuda tak senang diam sebentar duduk, tapi seketika jua ia bangkit lalu berjalan mondar-mandir bagaikan macan masuk perangkap. Sekali-kali berhamburlah dari mulutnya. Heran, kapan lagi? Sekarang, kata Kiai Ebun sambil berbisik. Sabarlah anakku, serahkan pada bapak. Kendi telah penuh, tinggal menumpah. Sementara Kiai Ebun memikir-mikirkan apa yang patut dilakukannya buat menggerakkan hati si Untung. Maka tiba-tiba keluarlah seorang anak muda yang berpakaian koyak-koyak dari dalam semak. Setelah mengintai-ngintai berkeliling, tampillah ia ke muka lalu menuju ke kemah si Untung. Sarijan, kata Kiai Ebun dengan terperanjat, dari mana engkau datang? Dari Jakarta, sahut Sarijan. Tadi malam saya telah sampai kemari, tapi sebab saya melihat ada serdadu company, saya bersembunyi dahulu. Setelah hari siang, baru saya melihat kawan-kawan kita. Di manakah tuan kita? Di dalam. Kabar apa yang kau bawa? Kabar buruk. Sujana telah pulang ke negeri Belanda. Ayahnya telah mati. Bagus, ceritakan semua pada tuanmu. Maka dibawanyalah Sarijan masuk ke dalam. Sarijan, kata si Untung dengan harap-harap cemas. Kabar apa yang kau bawa? Sarijan mengeluarkan sebuah bungkusan destarnya lalu duduk bersila di tanah. Si Untung merebut surat itu dari tangannya karena ia segera menampak bahwa tulisan pada surat itu ialah tulisan Sujana. Dengan tergesa-gesa surat itu dibukanya lalu dibaca, demikian bunyinya. Untung, yang sudah tinggal sudah, tak usah disesalkan lagi. Tapi tahulah aku sekarang bahwa pernikahan kita adalah suatu jalan yang tersesat. Ayahku telah meninggal dunia. Ketika hendak menutup mata, ia meminta dengan sangat supaya aku segera pulang ke negeri Belanda.
permintaannya itu aku turut, karena aku memang anaknya. Anakku yang hampir berumur setahun, aku bawa bersama-sama. Aku sangat menyesal mendengarkan laku engkau, jauh daripada hendak mencari jalan buat berjabat tangan dengan bangsaku. Tapi engkau terus-menerus mengalirkan darah orang Belanda. Janganlah engkau heran jika aku sangat bersedih hati mendengarkan perbuatanmu itu. Tapi meskipun demikian, masih ada jalan bagimu untuk mendapat ampun. Nyonya Kramer, istri seorang saudagar, adalah sahabat saya. Ia adik dari seorang tuan yang berpangkat tinggi. Datanglah menyelundup ke Batavia, cari nyonya itu. Mungkin engkau mendapat ampun. Jika engkau telah mendapat ampun, carilah pekerjaan yang berpatutan. Tulis surat kepadaku. Alamatku ada pada Nyonya Kramer. Bila engkau telah menjadi orang baik-baik, patut beristrikan Nyonya Belanda. Ada kemungkinan aku kembali ke Batavia. Jika tidak, selamat tinggal. Tapi yang kuharap-harap sampai bertemu kembali. Suzanne Moore. Setelah membaca surat itu, si Untung berjalan mondar-mandir pula dalam kemahnya, sambil mengepal-ngepalkan tinju dan menggertak-gertakkan geraham. Tidak salah, kata bapak. Demikian ia berkata pada Kiai Ebun. Tersesat benar pernikahan saya. Sekarang ia pulang, aku disuruhnya minta ampun. Dan bila kedudukan aku dipandangnya telah berpatutan dengan keadaannya sebagai Nyonya Belanda, mungkin aku akan diterimanya kembali. Bapak, tak ada perlunya lagi aku ke Jakarta. Tak ada gunanya lagi aku memakai tanda-tanda ini. Dengan perkataan itu direnggutnya segala tanda-tanda kepangkatan kompeni dari bajunya, lalu dibuangnya keluar. Dan si kupeler itu, tanya Kiai Ebun. Hutang piutang dengan dia kita selesaikan sekarang. Maka menghamburlah ia keluar lalu berseru, kawan-kawan, siap, siap. Siap, siap ayo, kata Wirayuda sambil menghambur pula keluar menurutkan si Untung. Siap, siap semuanya, kata Kiai Ebun lalu keluar pula berlari-lari. Siap, 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 ayo siap, kata suara gemuruh keluar. Dan di dalam sekejap mata Laskar si Untung telah menyerbu ke dalam barisan serdadu kompeni yang mencoba bertahan sebudi akal. Pada akhirnya mayat 34 orang serdadu kompeni telah jatuh bergelimpangan, tak ada seorang yang dapat lari. Sekarang si Kupeler, kata si Untung dengan suara gemuruh. Maka berlalilah ia beserta laskarnya mencari Van Rigghoveler di hutan-hutan. Meskipun dicari sehari-hari itu, Kuveler tidak dijumpai lagi. Ketika laskarnya bertempur, ia sedang di jalan hendak pulang. Oleh karena Pangeran Purbaya tidak dapat dicarinya, maka kembalilah ia dengan maksud hendak menangkap si Untung. Kejadian itu ialah pada tanggal 28 Januari 1684 di Cikalong, daerah Cianjur. Mendengar suara pertempuran sekian hebatnya, sedang dapat dikira-kiranya pula bahwa serdadu kompeni tak akan kuat melawan laskar si Untung yang telah menjadi mata gelap. Maka Kuveler melarikan diri secepat-cepatnya mencari jalan ke Tanjung Pura. Si Untung masuk kembali ke dalam pondoknya lalu memikirkan apa yang hendak dilakukannya. Malam itu juga, tengah-tengah malam buta, datanglah dua orang tamu yang hendak berkunjung kepada si Untung. Yang seorang ialah anak muda yang amat pantas rupanya, yang seorang lagi kate yang bersenjata keris tombak. Si Untung mengenal Wulu Kodur lalu mempersilahkan mereka duduk dengan senyum sapanya. Wulu Kodur, dari mana engkau datang? Siapakah kawanmu ini? Anak muda itu gelak senyum lalu berkata dengan budi bahasa manis. Rupanya tuanku lupa pada hamba, karena hamba menyarungkan pakaian laki-laki. Bagi seorang perempuan yang tualang ini di dalam rimba raya, pakaian laki-laki itu umpama sudah setengah memberi perlindungan. Raden Gusik, dari manakah Raden? Pangeran ada di mana? Saya datang dari persimpangan jalan. Pada akhirnya Pangeran Purbaya telah menetapkan juga tidak akan lari, melainkan hendak datang sendiri ke benteng Tanjung Pura dan menyerahkan diri di sana. Berhubung dengan maksudnya itu,
Adalah hak saya buat meminta diceraikan, dan kami pun telah bercerai. Pangeran Purbaya meneruskan jalannya ke Tanjung Pura, sedang saya sendiri ada di sini. Saya datang kemari buat mengulang permintaan saya. Di luar saya mendengar kabar bahwa tuanku telah membinasakan seluruh tentara Kufler, sedang Kufler sendiri telah lari. Dengan hal yang demikian, sudah tentu tuanku berkenan memberi perlindungan pada seorang perempuan yang tualang ini selama di jalan. Nanti dengan perantaraan ayah angkat saya, pintu-pintu gerbang Mataram akan terbuka untuk tuanku. Si Untung memikirkan dengan panjang. Di Tanah Priangan sudah tak ada kepentingannya. Ke Jakarta tak ada jalan lagi. Dengan kompeni perhubungannya telah terputus pula. Sekalipun Kapten Rui masih suka memperlindunginya, tapi si Untung sendiri sudah tak suka, karena batu loncatan itu telah tidak berharga lagi untuknya. Maka berkatalah ia, "Raden Gusik, jika Raden ikhlas menyerahkan peruntungan Raden ke tangan kami, sukalah kami dengan kawan-kawan kami memberi perlindungan selama kita di jalan. Barang siapa yang hendak mengulurkan tangannya dengan itikat jahat kepada Raden, hanya mungkin mencapai maksudnya itu dengan melangkahi mayat yang penghabisan di antara kami sekalian. Esok hari kita berangkat. Hanya sayang, maksud kami tidaklah hendak ke Kartasura, melainkan hendak ke Cirebon, dengan pengharapan akan mendapat perlindungan dari Sultan." "Ke Cirebon?" tanya Raden Gusik. "Bagi saya sama saja ke Kartasura atau ke Cirebon, karena Sultan Cirebon pun masih keluarga saya, dan saya dahulu telah pernah berdiam di istananya. Hanya jika tuanku mengharap-harap akan mendapat perlindungan dari Sultan Cirebon, mungkin tuanku akan kecewa. Karena Sultan itu bersahabat baik dengan orang Belanda. Sunan Mataram pun bersahabat dengan Belanda, tapi keadaan di Kartasura ada berlainan dengan di Cirebon. Tambahan pula paman dan ayah angkat saya, Mangkubumi Nerang Kusuma, sangat benci kepada Belanda." "Nanti di Cirebon akan diambil lagi keputusan," sahut si Untung. "Jika Raden suka menyertai kami ke sana, saya tak ada keberatan." "Baiklah," sahut Raden Gusik. Sekarang pemirsa, kita ceritakan dalam perjalanan menuju ke Cirebon itu. Hanya di Priangan Untung terpaksa bertempur beberapa kali dengan tentara kompeni yang mengejar-ngejarnya jua setelah timbul bencana dengan pasukan Kufler. Yang hebat perkelahian ialah dengan pasukan yang dikepalai oleh Yakub Kaufer. Tapi meskipun bagaimana juga, segala ikhtiar kompeni hendak menangkap si Untung tinggal sia-sia. Walaupun kawan-kawannya hanya tinggal 40 orang saja, dengan selamat mereka dapat meneruskan perjalanan ke arah Cirebon. Di dalam perjalanan sesulit itu, Raden Gusik telah tampak merupakan sebagai seorang kawan seiring yang sangat berharga. Maka bukanlah ia seorang wanita yang bertubuh lemah, singkat langkah, dekat pandang, melainkan di dalam segala pertempuran atau sesuatu bahaya yang mengancam, adalah Raden Gusik menunjukkan bahwa ia seorang pahlawan yang patut dan kadang-kadang tahu pula mempergunakan senjata api. Pakaian laki-laki disarungkannya ketika datang tengah malam ke kemah si Untung tidaklah digantinya lagi. Tidaklah akan ada orang di luar yang mengetahui bahwa di dalam pasukan itu ada tercampur seorang wanita, jika ia tidak menilik-nilik dengan tatap bahwa jari yang berbentuk sebagai duri landak, tubuh semampai rautan anggun, dan kulit yang sehalus itu mustahil akan ada pada laki-laki. Jika pemimpin pasukan berkumpul memperbincangkan sesuatu siasat yang sulit, maka Raden Gusik senantiasa dibawa berunding bersama-sama, karena di dalam segala timbangan dan pemandangannya ia menunjukkan keahlian pula di dalam perkara itu. Dekat hendak masuk kota Cirebon, maka berjumpalah pasukan si Untung dengan satu pasukan lain yang lengkap pula alat senjatanya. Jumlah pasukan itu tidak kurang dari 100 orang. Pemimpinnya seorang anak muda yang bernama Surapati, adalah congkak dan angkuh tabiatnya.
Adapun Surapati ialah seorang anak angkat dari Sultan Cirebon yang sangat dimanjakannya. Pasukan yang dibawanya itu bukanlah segerombolan prajurit yang dapat dibawa ke medan peperangan, melainkan segerombolan anak muda yang teranja-anja dan hanya hendak mencari kesukaannya saja dari hari ke hari. Ketika berjumpa dengan si Untung dan kawan-kawannya itu, maka Surapati dan pasukannya sedang berburu bersuka-sukaan. Surapati bertanya kepada si Untung dari manakah mereka datang dan hendak kemana maksud mereka. Dengan terus terang si Untung berkata, "Kami ini datang dari Jakarta, sampainya kemari dikejar-kejar oleh kompeni. Maksud kami hendak mencari perlindungan pada Sri Sultan Cirebon. Nama saya si Untung, bekas budak belian." Dengan selayang pandang Surapati dapat meyakinkan bahwa orang yang datang itu lambat laun mungkin dapat memikat hati ayah angkatnya. Parasnya elok, budi bahasanya sopan, pastilah ia akan berkenan pada hati Sultan. Maka timbullah rasa cemburuan di dalam kalbu Surapati. Pada saat itu tetaplah hatinya hendak memfitnahkan orang itu, sebelum ia menjadi seorang saingan yang berbahaya. Lalu berkatalah Surapati dengan budi bahasa yang manis, "Jika maksud adik hendak ke keraton dan hendak meminta perlindungan pula, maka sebaik-baiknya jika kakak yang mengantarkan adik ke sana. Kakak ini adalah anak angkat Sri Sultan. Jika sudi memberi pertolongan kepada kami datang yang hanyut ini, syukurlah. Tuhan jua yang akan dapat membalas budi kakak yang baik itu," sahut Untung. "Dengan segala senang hati kami hendak memberi pertolongan itu," kata Surapati pula. "Hanya patutlah adik mengetahui, menurut adat lembaga Cirebon tidak diperkenankan orang-orang datang membawa senjata ke dalam keraton. Berhubung dengan kebiasaan itu, terpaksalah kakak melucuti senjata pasukan adik lebih dahulu." "Dengan segala senang hati," sahut si Untung. Lalu berkatalah ia kepada pasukannya, "Kawan-kawan, janganlah kita hendak melanggar adat lembaga negeri orang. Serahkanlah sekalian senjata kepada mereka." Seorang demi seorang menyerahkan senjatanya kepada pasukan Surapati. Hanya si Untung dan Raden Gusik tinggal bersisip keris pada pinggang. Telah lama Surapati memandang dan mengamat-amati Raden Gusik. Segala sesuatunya yang tampak pada orang yang seorang itu nyata sangat menarik hatinya. Istimewa keris Raden Gusik yang bertahtakan ratna mutu manikam sangat diperhatikannya. Maka mengulurlah tangannya hendak meraba keris itu. Raden Gusik mengelakkannya lalu memegang keris sambil memandang kepada Surapati dengan amarah. Surapati terperanjat lalu berkata sambil membelalakan mata, "Engkau melawan?" Raden Gusik mengatupkan bibir, tidak hendak berkata sepatah jua. Tangan tinggal mengetam hulu keris. Mata mendelik, wajah menjadi merah-merah padam. Kata "engkau" itu mengejutkan pula si Untung. Tampak benar bahwa budi Surapati telah lain. Tak ada lagi senyum sapanya. Adat sopan dan santun telah menjadi angkuh dan congkak. Maka berkatalah si Untung dengan tenang, "Apa maksudmu?" Surapati menyahut dengan suara keras, "Jangan besar mulut. Tidakkah engkau insaf bahwa engkau sekalian sedang memijak tanah Cirebon yang tahu membinasakan segala penjahat yang hendak masuk ke dalam kotanya? Ayo kawan-kawan, tangkap semua, ringkus." Si Untung tidak memberi jalan kepada pasukan Surapati akan mendahuluinya. Sambil menghunus keris, berserulah ia sekuat-kuat suara, "Siap, gempur! Siap, gempur!" Dalam saat itu telah ada 2 orang di antara prajurit Surapati yang jatuh ditikamnya. Kiai Ebun Wirayuda dan beberapa orang kawan masih ada membawa pisau yang tersembunyi pada pinggangnya. Pisau-pisau itu dipergunakan pula sebelum pasukan Surapati dapat melakukan sesuatunya. Maka telah lebih dahulu 10 orang prajuritnya yang bergelimangan di atas tanah. Maka lalirah Surapati dengan tergesa-gesa diiringkan oleh seluruh pasukannya yang masih hidup. Sesampainya ke keraton, Surapati lalu mempersembahkan kepada Sultan bahwa ia telah disamun oleh segerombolan penjahat yang merampok di luar kota, sedang berpuluh-puluh pengiringnya telah dibunuh. Dengan segera Sultan menyuruh sepasukan prajurit lengkap dengan senjatanya menangkap penyamun-penyamun itu.
Laskar Sultan berjumpa dengan si Untung dan kawan-kawannya yang sedang menuju ke keraton. Tak ada seorang yang tampak membawa senjata. Setelah sampai ke keraton, maka perkara itu diperiksa di muka suatu mahkamah terdiri atas pembesar-pembesar keraton, dikepalai oleh Sultan sendiri. Dalam tuduhannya, dengan tidak segan-segannya Surapati telah memfitnah si Untung. Dikatakannya bahwa ia telah disamun dan kawan-kawannya banyak yang dibunuh. Dituduhnya si Untung adalah menjadi mata-mata kompeni yang hendak membuat kacau di Cirebon dan hendak memfitnahkan Sri Sultan. Waktunya habis pemirsa, dicukupkan sekian. Semoga esok kita bisa berjumpa kembali. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.